Halo guys, David sini, dan buat Anda yang sering bantuin saudara atau teman atau tetangga atau siapalah buat milih HP, karena mereka tahu kalau Anda itu sering nonton channel ini, pasti pernah dengar kalimat kayak gini. Bro, lo tahu HP Vivo yang bagus nggak? Oh, Vivo ya? V20 bagus tuh, X50 Pro juga bagus kalau berani bayar lebih. Berapaan? 5-9 jutaan lah. Wah, kejauhan. Budget gua 3 juta doang. Vivo 3 juta ya? Dapat apa ya? Coba gue cek gadgetin dulu. Ini, bentar. Oh, ada nih, video baru. Dengan duit 3 juta lebih 100 ribu, Anda bakal dapetin Vivo Y20s. Buat Anda yang belum tahu soal seri Y, seri ini bener-bener fokusin kekuatannya di baterai, dan baterai. Dari dulu, konsisten banget. Sejak saya kenal seri Y, baterai banget. Pokoknya nggak berubah lah. Di Y20s ini juga sama aja. Dia tetap fokus di baterai. Tapi dengan sedikit twist kali ini. Kali ini desain HP-nya dibikin lebih elegan. Biasanya HP yang bener-bener fokus di baterai, bagian yang paling dikorbanin itu ada di desainnya. Kayak nggak usah ribet lah buat mikirin HP jadi cakep. Yang penting berisi. Di Vivo Y20s ini beda. Vivo lumayan niat buat permak tampilannya. Supaya kalau dilihat sekilas gitu, bagian belakang nih HP bisa lumayan mirip sama seri V20 yang levelnya lebih tinggi. Walaupun pas dipegang perbedaan tebelnya berasa karena memang baterainya gede, kalau itu nggak bisa diutak-atik. Tapi kalau kita bandingin sama seri Y yang sebelum-sebelumnya, Y20s ini lebih ramping, tebelnya 8,4 mm. Buat varian warna dari Y20s sendiri ada dua macam. Yang pertama itu Purist Blue. Ini dirancang pakai teknologi AG Matte yang bikin tekstur HP ini jadi matte, ya sesuai namanya lah. Pantulan cahayanya halus, elegan, dan nggak mudah kotor. Ada juga varian Obsidian Black yang kelihatan lebih reflektif, biar rasa kacanya itu lebih dapat. Tapi Anda jangan salah nangkep ya, kalau kedua varian ini sama-sama pakai kaca. Bahannya ini pakai polikarbonat, bukan kaca beneran. Vivo juga lumayan mikirin estetik dari Y20s ini dengan gabungin sistem fingerprintnya di tombol power. Istilahnya itu ultra fast side fingerprint, jadi selain bisa dipakai buat lock layar, kali ini tombol powernya bisa sekalian dipakai buat unlock layar. Kalau kemarin-kemarin kan Y series selalu pakai sistem fingerprint di belakang, jadi kayak ada jendolannya gitu. Kali ini biar belakangnya lebih bersih, udah dipindahin ke samping aja. Oh ya, ngomong-ngomong soal tombol, kita mampir ke port nih HP bentar. Vivo Y20s punya jenis SIM tray yang triple slot punya, jadi bisa masuk 2 kartu nano SIM plus 1 kartu micro SD. Nice. Dia juga punya headphone jack, tapi Vivo Y20s masih belum punya NFC, dan portnya masih pakai tipe micro USB punya. Aneh banget buat HP 3 juta di tahun 2020. Udah saatnya upgrade Vivo, jangan keenakan di zona nyaman lah. Kalau baterainya sendiri sih nggak masalah, kalau itu dijaga aja, karena memang udah identitas seri Y banget. Buat Y20s sendiri juga nggak beda, baterainya ini super mantep, kapasitasnya gede banget, 5000 mAh. Udah gede banget buat sebuah HP, sekali lagi harus ditekenin itu. Dan kecepatan ngisi baterainya juga lumayan kencang pakai charger bawaan flash charge yang dayanya 18 watt. Buat ngisi baterai Y20s dari habis sampai penuh dia makan waktu kurang lebih 2 jaman, seringan lebih lah. Kalau diisi setengah jam dapat 32%. Kedengarannya 32% itu nggak banyak-banyak banget ya, kayak ngecas 1 menit tapi dapat 1% doang. Cuma ingat, nggak semua persenan baterai itu diciptain sama, terutama di Y20s ini. 5% baterai dari HP ini bisa buat main PUBG M 1 game atau sekitar 25 menitan. Kalau main ML sekitar 20 menitan, HP ini cuma minta jatah 2-3% doang dari baterainya. Pas saya pakai buat main Genshin Impact setengah jam, cuma makan 7% aja. Kalau nonton YouTube di resolusi 720p, brightness 50% selama setengah jam, ngurangnya 3% doang. Ini salah satu HP yang baterainya paling awet yang pernah saya coba. Kenapa nih HP bisa lebih awet dari HP lain yang juga punya kapasitas 5000 mAh? Kuncinya ada di spek lain yang memang harus kita perhatiin juga dari Y20s ini. Soalnya ngenilai baterai itu nggak bisa cuma ngeliat angka mAh-nya doang. Kayak ngenilai kamera itu nggak cuma lihat megapiksel doang atau kecepatan HP, nggak bisa dinilai dari chipset doang. Ngenilai HP itu harus satu paket. Di kasus ini kalau kita mau tahu kenapa baterai Y20s bisa awet banget, itu juga berkat chipset Snapdragon 460-nya yang low power. Yang artinya dia nggak makan banyak daya, atau juga bisa diartiin sebagai chipset yang kekuatannya itu nggak tinggi-tinggi banget, low power. Makanya kalau kita coba nuntut nih HP buat mainin game yang berat banget kayak Genshin Impact, ya nggak sesuai, ngambek dia.
Bisanya jalan di settingan lowest aja dan FPS yang didapat pun sekitar 20-30 aja, plus beberapa frame drop. Chipset gini jangan dituntut kayak gitu, ibarat minta mobil LCGC buat drag race kali ya. Kalau misalnya cuma diminta ngebut santai aja kayak buat main game Mobile Legends itu aman banget. Bisa main di mode high frame rate juga malah. Sesuatu yang belum bisa dilakuin chipset yang lebih kenceng karena ada yang kebentur masalah optimalisasi. Kalau buat main PUBG M, Y20S juga aman, bisa jalan di smooth high atau balance medium. Ya, tapi kalau misalnya mau maksimal banget, kita bisa unlock pakai GFX Tool biar bisa main di smooth extreme. Itu juga tetap aman. Sekarang PUBG M kayaknya lumayan ramah buat banyak chipset ya. Ya, oke lah. Buat yang pengen tahu skor Antutu dari Vivo Y20S, dia dapetin skor 155 ribuan. Dan performa kayak gini memang paling cocoknya dipakai buat pemakaian ringan kayak medsos, chattingan, maraton drakor atau YouTube, terus main game yang casual kayak ML. Ya, buat itu HP ini udah oke banget. Selain soal kombinasi baterai gede dan chipset low power, layar di Vivo Y20S juga punya peran yang penting banget kenapa baterainya bisa super awet. Soalnya resolusinya pas-pasan, 720p aja. 720 kali 1600 pixel dengan panel IPS. Belum Full HD, apalagi panel AMOLED. Jadi udah baterainya gede, chipsetnya hemat daya, HP-nya pun nggak minta chipsetnya buat dibikinin pixel yang banyak-banyak, nyantai banget. Biar Anda lebih gampang ngertinya nih ya, baterai itu ibarat bensin di motor, chipset itu ibarat mesinnya, dan pixel itu ibaratnya penumpangnya, bebannya. Kalau bensin banyak, mesin irit, tapi penumpang banyak, bensin juga bakal lebih cepat habis karena mesin harus dimaksimalin terus. Kalau kasus Y20S ini, udah bensin banyak, mesinnya irit, penumpangnya juga kurus, ya pantas awet. Cuma ya layar dengan resolusi biasa aja juga berarti kalau kualitas tampilan yang bisa dinikmatin mata kita juga pas-pasan, karena gambar yang dihasilin juga jadi nggak tajam-tajam banget, tetap ada kompromi. Buat ukuran layarnya sendiri di 6,51 inci, aspek rasionya 20:9. Bagian yang nggak kelihatan dikompromiin Vivo dari Y20S ini ada di kapasitas RAM sama memori internalnya. Kalau ini malah jagoan, kapasitasnya tetap 8/128 GB, jadi udah standar banget buat HP-HP dari Vivo. Buat Y20S sendiri, kapasitas kayak gini cakep sih, soalnya masih jarang ada HP harga 3 juta yang punya RAM 8GB dan internal 128GB. Mungkin karena nggak ngaruh ke baterai, jadi Vivo bisa ya gedein aja lah. Bagian kameranya juga nggak kelihatan banyak diutak-atik. Jumlahnya tetap ada 3 lensa, yang kamera utamanya itu 13 megapiksel, super bokeh 2 megapiksel, dan super makro 2 megapiksel. Buat kualitas fotonya sendiri, ya nggak ada yang spesial sih. Kalau low LED kualitasnya juga bakal nurun banget, apalagi di kondisi yang bener-bener gelap. Hampir susah buat ngelihat apa yang difoto karena gelap dan noise-nya di mana-mana. Sayangnya Y20S juga nggak didukung night mode biar foto malamnya bisa lebih mendingan. Oke, ini adalah hasil perekaman kamera depan dari Vivo Y20S di resolusi 1080p. Ya, kalau kualitasnya sih, kalau saya lihat ya standar aja lah. Buat kamera depannya, kalau buat selfie-nya sih bagus, cuma kalau video nggak ada yang spesial-spesial juga. Kesimpulannya, duit 3 juta buat HP Vivo bakal dapat apa aja? Kita bakal dapetin HP dengan baterai yang super awet, mungkin salah satu yang paling awet, kapasitas RAM dan memori internal yang gede, HP dengan desain yang lumayan mirip sama HP yang levelnya lebih tinggi, chipset low power yang cocoknya buat ngejalanin aplikasi harian kecuali game berat, layar yang resolusinya pas-pasan, dan kamera yang biasa aja. Nggak begitu spesial, yang penting ada aja.
Vivo Y20s saya rekomenin banget buat Anda yang sangat butuh HP dengan daya tahan baterai yang tinggi banget, kalau bisa yang the best, dan HP yang desainnya kelihatan lumayan berkelas buat harganya. Atau buat Anda yang kita balik ke pertanyaan awal tadi, nyari HP Vivo dengan budget 3 juta, karena kalau memang udah pengen merek tertentu, ya pilihannya lumayan gampang, sesuaiin aja sama budgetnya, nanti brandnya bakal kasih levelnya sendiri. Kalau misalnya Anda minat sama Y20s, HP ini udah dijual dari tanggal 27 Oktober kemarin di offline atau online store-nya Vivo Indonesia. Ada info tambahan dikit, itu pas saya unboxing kemarin, kita ada dapetin satu kartu M3 yang udah dibekalin sama free main kuota 21 GB. Mungkin bisa jadi nilai tambah lah. Demikian review gadgetin buat Vivo Y20s. Like kalau Anda suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo. Waktu setelah gantengin belakang, waktunya gantengin depan. Y20 berapa nanti?